Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya bertugas di SMP Negeri 9 Satap Ketungau Tengah. Pada video kali ini merupakan tugas aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk aksi nyata yang pertama yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan konsep budaya positif kepada rekan-rekan dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru di sekolah di SMP Negeri 9 Satap Ketungau Tengah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Satap Ketungau Tengah, serta Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 9 Satap Ketungau Tengah. Pada hari ini saya di sini bukan termasuk guru atau lebih pandai, cuma niatnya hanya ingin berbagi dari apa yang sudah saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman terkait budaya positif di sekolah. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi hari siang ini kita bisa berkumpul untuk kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, masih semangat gak Bapak Ibu? Semangat. Ya, saya tes semuanya ya. Ayo kita dijelaskan sebelum belajar kita kasih apa? Es bikin ke anak-anak. Ini aja kita pakai yel-yel ya. Kalau saya bilang SMP Negeri 9 Satap Ketungau Tengah, jawabannya apa ya kira-kira ya? Tetap semangat, luar biasa, itu aja ya. Biar lebih semangat, walaupun kita dapat boleh. Walaupun kita jumlahnya sedikit, hanya beberapa orang, tapi kita tunjukkan semangat kita ya. SMP Negeri 9 Satap Ketungau Tengah, tetap semangat. Apa nih? Luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi ya. SMP Negeri 9 Satap Ketungau Tengah, luar biasa, tetap semangat. Ya, mantap, tepuk tangan dulu. Baiklah Bapak Ibu, di sini materinya adalah budaya positif, disiplin positif. Nah, sebelum saya berbagi dari ilmu yang saya dapatkan ini, kira-kira apa ya yang terlintas, yang terpikir di benak Bapak Ibu terkait budaya positif? Kira-kira misalnya bergabung apa gitu? Ada yang mau berpendapat? Siapa? Bu Gemsek atau Bu Dilam? Kira-kira apa ya? Apa Andri boleh? Andri? Kalau menurut saya yang positif itu ya kebiasaan yang baik ya, yang biasa kita terapkan di sini. Misalnya ketika siswa-siswi kita mau masuk, salam dulu, sapa dulu, terus setiap melewati gurunya harus menegur sapa. Nah, saya rasa itu saja dulu, mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri, benar sekali ya. Budaya positif terkait bagaimana kebiasaan kita berhubungan dengan budaya positif tadi, kita melakukan kebiasaan yang positif ya. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan? Bu Erni, ada yang menambahkan? Bu Erni? Ibu? Baik, jadi budaya positif di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua juga terkait dengan disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima yaitu posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas juga sudah kita terapkan alhamdulillah di sekolah kita.
Kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini bagaimana kita menangani misalnya siswa yang melakukan pelanggaran dengan misalnya tidak menghukum tetapi ada cara lain seperti itu. Baik, langsung saja. Nah, pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, kita ketahui sekarang kurikulum kita sudah berganti dari yang 13 sekarang menjadi kurikulum merdeka. Nah, perubahan paradigma di sini yaitu yang awalnya dulu mungkin pembelajarannya teacher center, yaitu berpusat pada guru. Nah, sekarang dituntut kita sebagai guru untuk student center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak, pada murid seperti itu. Kemudian karena tadi harus student center, jadi pembelajarannya itu berpihak kepada murid. Jadi di sini kita sebagai guru mengutamakan kepentingan murid. Seperti juga saya lihat di sekolah kita juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu merupakan juga salah satu pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian karena tadi pembelajarannya berpihak pada murid, jadi fokus tujuannya yaitu 3M. Yang pertama murid, yang kedua murid, yang ketiga yaitu juga untuk murid. Kemudian perubahan paradigma belajar selanjutnya yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang aman, nyaman agar siswa dapat berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka serta bertanggung jawab. Jadi misalnya kalau lingkungannya aman, nyaman, jadi anak-anak juga merasa santai, juga merasa tidak ada tekanan dalam belajar. Beda kalau anak-anak itu merasa takut. Kalau anak-anak merasa takut, tertekan, mungkin saat kita menyampaikan materi mereka juga tidak masuk di otaknya seperti itu. Kemudian terkait disiplin positif, di sini menurut pendapat William Glasser yaitu terkait posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Nah, jadi di sini sebenarnya kita itu guru tidak bisa sepenuhnya mengontrol siswa. Seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi memang kita kadang memberikan penguatan positif, misalnya berupa penghargaan, tetapi itu hanya untuk jangka waktu yang pendek. Itu tidak akan menimbulkan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ini misalnya terkadang kita kan dalam menangani anak ya, misalnya kamu ini tidak kasihan kan sama itu. Jadi kayaknya membuat seolah-olah anak itu merasa bersalah. Dan ini akan menyebabkan identitas siswa itu menjadi gagal. Mereka akan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memang kita sebagai orang tua, sebagai guru kadang, saya juga di rumah sendiri kadang ada unsur pemaksaannya seperti itu. Tetapi di sini sebenarnya kita tidak bisa memaksa anak. Terkadang anak itu menurut, tapi ada nanti suatu waktu anak itu akan sadar bahwa mereka itu tidak mau dipaksa seperti itu. Kemudian di sini menurut Stephen RKP, jika ingin membuat kemajuan perlahan, maka kita harus mengubah perilaku kita. Kemudian, jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kemudian, ubahlah cara kita melihat dunia, ubahlah cara kita berpikir tentang manusia, serta ubahlah paradigma kita terhadap skema pemahaman dan penjelasan terhadap aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Nah, di sini perubahan paradigmanya itu diharapkan dalam kurikulum merdeka ini kita akan berpindah dari teori stimulus respon nanti akan berpindah ke teori kontrol. Perbedaannya apa? Dari tabel di sini. Tidak tahu kelihatan atau tidak ya? Saya bacakan aja ya. Yang pertama, menurut stimulus teori respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Tetapi sebenarnya pada teori kontrol,
realitas kebutuhan kita itu berbeda, karena setiap kita kan punya kadang tujuan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu berdasarkan stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dan kita kan tujuannya, pandangannya juga berbeda, jadi tidak sama, jadi bisa kita samakan. Begitu juga dengan kita nanti menilai anak murid. Anak murid kan unik, identik, tidak sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu berdasarkan teori stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pada teori stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sama misalnya anak didik kita misalnya terlambat, sebenarnya kita tidak bisa langsung menghakimi atau memberi hukuman. Jadi kita bisa tanyakan dulu, apa sih alasan mereka terlambat seperti itu. Mungkin saja dia di rumahnya nanti ada musibah, atau dia ada alasan pribadi yang menyebabkan dia datang untuk terlambat. Kemudian pada teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, pada teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan belajar baru. Dan yang terakhir, pada teori stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Jadi misalnya anak-anak kan melakukan kesalahan, pelanggaran, kita hukum. Jadi kita sebagai guru pasti merasa menang, dan anak-anak itu merasa kalah. Di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi nanti ketika anak murid kita melakukan pelanggaran, tidak bisa langsung kita hukum, kita lakukan pendekatan lebih dahulu. Nah, kita masuk ke sub yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin apa sih itu disiplinnya? Apa itu ada yang berpendapat ya tentang disiplin? Atau misalnya pengalamannya bisa berbagi tentang disiplin dalam menangani anak-anak kita di sekolah? Adakah? Kalau disiplin itu kayaknya berupa tidak melakukan kesalahan kalau menurut saya. Disiplin ya. Bisa. Yang lain ada mungkin? Selalu berupa bisa. Itu lebih kebiasaan pada sering dilakukan baik itu positif itu seperti yang sering dilakukan yang baik. Nah, ada kata positifnya ya Bu ya. Ada yang menambahkan yang lain? Ya. Ya, coba Pak Andri. waktu. Saya tambahkan sedikit, kalau disiplin itu menurut saya selalu tepat waktu. Tepat waktu ya. Jadi disiplin tidak lama, tidak apa, pokoknya tidak telat, pokoknya sesuai dengan waktunya. Tepat waktu. Baik, terima kasih. Tidak salah ya semua pendapat kita benar terkait disiplin tadi. Nah, di sini saya akan menurut pendapat Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, jadi menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situlah harus ada disiplin yang kuat. Jadi juga kayaknya disiplin itu terkait dengan kemerdekaan itu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak melakukan self disiplin tadi, disiplin diri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut
Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, bukan menurut saya. Jadi mungkin memang kita bisa mendisiplinkan anak-anak, tetapi tadi ada tanda kutipnya dalam suasana yang merdeka, ya. Berarti mungkin tidak ada pemaksaan, tidak ada hukuman, semuanya. Ada lagi ini menurut Diane Watson dalam bukunya Restruction School. Diane Watson menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu juga sama artinya dengan belajar. Mungkin bisa diartikan di sini misalnya murid lakukan suatu kesalahan, jadi dia belajar dari kesalahan itu. Kemudian disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiple, yang berarti murid atau pengikut. Misalnya kita menjadi pengikut atau murid, berarti kita tahu motivasi kita untuk menjadi pengikut itu apa. Sehingga yang tercipta adalah motivasi internal, bukan motivasi eksternal yang berasal dari luar. Nah, kemudian di sini disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan juga bermakna. Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan pada tindakan dan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal di sini yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama itu tanpa memandang suku, agama, bangsa, ras maupun latar belakangnya. Nah, seperti apa contoh-contoh nilai kebajikan universal? Contohnya ya tujuan pendidikan nasional kita yaitu profil pelajar Pancasila, itu salah satu contohnya. Kita ketahui ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebangsaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Jadi itu profil pelajar Pancasila salah satu merupakan contoh nilai kebijakan universal. Ada lagi contoh nilai-nilai kebijakan universal yang lain seperti Primaries program, itu seperti toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian pengetahuan. Kemudian ada juga the 7 essential virtues seperti empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, toleransi, serta keadilan. Nah, kemudian di sini juga nilai kebajikan universal. Contoh yang lain yaitu The Virtus Project. Ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh organisasi ini, seperti peduli, kebersihan, komitmen, ketujuan. Banyak di sini ya Bapak Ibu ya. Percaya, pengertian, pengabdian. Dan ini adalah merupakan contoh-contoh nilai-nilai kebijakan universal. Nah, disiplin dan nilai kebijakan universal. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan pada tindakan mereka dan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan tadi. Jadi diharapkan nanti yang timbul adalah motivasi intrinsiknya supaya akan bertahan untuk jangka waktu yang panjang, bukan jangka waktu pendek. Nah, kemudian sub yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti itu, misalnya di antara anak murid kita mungkin ada ya yang berperilaku itu karena takut, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan supaya tidak ditegur guru atau supaya tidak dihukum seperti itu. Kemudian pasti ada juga murid kita itu yang motivasinya saya supaya ingin dipuji seperti itu, atau supaya nanti mendapat penghargaan, atau mungkin ada memang anak didik kita yang itu berasal dari motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, yang memang mereka itu meyakini nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati, misalnya dalam keyakinan kelas seperti itu. Seperti kita juga ya Bapak Ibu, mungkin misalnya kalau kita tepat waktu ke sekolah, mungkin ada juga kadang pikiran kita supaya tidak ditegur ibu keksek misalnya kan, seperti itu. Atau saya datang cepat biar saya nanti dipuji sama kepala pimpinan seperti itu. Atau memang kita ada rasa tanggung jawab dalam diri kita, karena kita meyakini kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, profesi kita. Mungkin bisa kita evaluasi. Saya juga kadang ada nomor 1, kadang ada nomor 2, kadang juga nomor 3. Nah, selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini mungkin berkaitan dengan bagaimana kita menangani anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya ingin bertanya dulu, ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, adakah perbedaan antara konsekuensi dan hukuman? Apa yang mau berpendapat? Tidak apa-apa, kita di sini kan sharing diskusi. Hukuman dan konsekuensi sama tidak kira-kira? Hukuman itu apa? Coba menyebutkan contohnya pun tidak apa-apa. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu tidaklah seperti ini Bu. Konsekuensi, kalau menurut saya konsekuensi itu seperti kalau ada berbuat salah harus menerima sebab dan akibat. sebab akibat. Kita membuat suatu kesalahan pasti ada konsekuensi. Siaplah untuk menerima hukuman bakal konsekuensi. Nah, ini masih dibuang. Kalau hukuman Bu? Kalau hukuman itu sudah kayak istilah hakim udah ketuk palu itu. Kalau udah dari satu hukumannya pihak gitu ya? dari satu pihak misalnya, udah tepat nih bilang. Jadi kalau konsekuensi kan kita nih sudah tahu salah nih, sudah tahu salah. Jadi harus siap kita menerima apa daripada kesalahan yang kita bikin. Kalau menurut saya, atau yang lainnya itulah menurut saya. Saya juga sependapat dengan pemberian sekretar yang menambahkan Bapak Ibu. Silahkan, tidak apa-apa. Tidak ada yang salah benar di sini, kita sama-sama belajar. PK. Silahkan tambahkan PK. Kalau menurut saya sih sebenarnya beda-beda tipis. Cuma memang benar kata Bida tadi ya. Kalau hukuman itu kan berarti kita lebih menjudge satu orang gitu kan, dia salah. Kayak kita biasa menghukum anak-anak kan. Kita anggap bahwa kita ini benar. Padahal kita belum tentu alasan. Tidak mendengarkan alasan mereka dulu gitu, baru kita tanya. Lalu kita menjudge mereka kayak contoh itu. Jadi tadi terlambat, kamu terlambat langsung lari. Tanpa kita tanya dulu alasan kenapa terlambat. Kalau konsekuensi ini tadi mungkin lebih daripada kesadaran dia dari dalam diri itu ada buang sama kita sadar siap untuk menerima hukumannya atau menerima akibat dari perbuatan, sadar sebenarnya kita melakukan kesalahan. Begitu sih sebenarnya. Saya juga sependapat ya tentang hukuman dan konsekuensi ini. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi mungkin kita baru-baru mendengar mungkinnya. Atau mungkin kalau ada yang ambil pelatihan mandiri topik disiplin positif, tidak ada ini restitusi ini. Kalau perbedaannya untuk yang hukuman itu menyebabkan identitas anak itu menjadi gagal. Seperti itu.
Kemudian untuk konsekuensi dan restitusi, identitasnya menjadi sukses. Ada perbaikan untuk dirinya. Ada perbaikan. Kemudian kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya kan anak-anak terlompat, kamu karena terlompat lari 10 kali, itu kan menyakiti anak-anak kan, seperti itu. Kadang kita hukum misalnya, hukuman ini tidak bisa tindakan, tidak juga bisa tindakan, tapi juga bisa hukuman secara verbal. Kadang mungkin ketika kita ingat ada ketika kita di sekolah di SD atau SMP, guru kita yang hukum pasti ada membekas, kita ingat kan, seperti itu. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Memang kalau kita misalnya kan ada anak-anak yang merobekkan buku temannya, konsekuensinya apa? Ya mau ganti buku temannya tadi. Nah seperti itu. Jadi memang harus terjadi. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Yang kedua, pada hukuman itu tidak nyaman untuk murid, dan ini berlaku jangka waktu panjang. Sedangkan pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tetapi hanya jangka waktu yang pendek. Karena kan ada kesalahan langsung kan ada konsekuensinya. Restitusi di sini menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang keempat, pada hukuman itu korban itu mendapat keadilan dan konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Kemudian pada restitusi nanti korban ini mendapat ganti. Dan yang terakhir, pada hukuman murid akan tersakiti. Kemudian pada konsekuensi murid atau anak dibuat merasa tidak nyaman, dan pada restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Nanti ada poin restitusi akan dijelaskan di sub tersendiri nanti. Berarti kalau restitusi kalau dalam penguatan berarti kayak gini lah itu ya Bu. Kalau misalnya anak itu melakukan kesalahan, dikasih waktu untuk perbaikan gitu. Itu sih dialog ya. Kayak apa sih, pendekatan seperti itu. Jadi tidak langsung menjudge anak ini salah seperti itu. Berarti sama dengan ilmu jiwa dong. Kayaknya mungkin lebih ke cuma bahasa kerennya itu restitusi. Sebenarnya kalau kita zaman dulu kan ilmu jiwa. Iya. Cuma supaya kata-kata lebih hebat ya kayaknya ini kalau menurut saya. Banyak lagi perbedaan di sini. Kalau pada hukuman itu perilaku pasif agresif itu meningkat, karena kalau kita marahkan dengan sekuat tenaga kita kan teriak-teriak ada seperti itu. Dan konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada restitusi itu masalah terselesaikan. Kayak pegadaian kan mengatasi masalah tanpa masalah. Kemudian pada hukuman itu sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini kan Bapak Ibu, kadang ada murid itu udah kita hukum pasti diulang-ulang lagi kan, kayak ada jerah ya kan. Nah itu pada hukuman. Kemudian pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misalnya di sekolah kan kita mau anak ya udah sekolah aja gitu kan. Kemudian pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada restitusi fokusnya pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pada hukuman peraturannya misalnya kamu harus ini bla 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 bla. Jadi murid pasti wajib harus mengikuti hukuman dari gurunya. Dari tahun awal. Tidak ada, pokoknya harus mencatat 100 halaman misalnya, atau harus keliling lapangan misalnya kan seperti itu. Jadi murid dari satu arah, hanya dari gurunya aja. Kemudian pada konsekuensi kita tanyakan, mungkin misalnya dia kan menyobekkan kuantitas temannya tadi atau menumpahkan air misalnya di temannya, kita ada dialog juga, konsekuensinya apa nak, seperti itu kan. Jadi kan juga pilihan dari mereka. Kemudian pada restitusi, nah ini kan dialog, ada proses dialog. Kita di sini juga menanyakan keyakinan, apa kamu yakin, apa yang kamu yakini. Kemudian yang terakhir, hukuman itu murid menjadikan murid atau anak itu membenci peraturan. Jadi seperti ini, karena ada peraturan, karena dia melanggar, kita hukum. Jadi anak itu pasti benci dengan peraturan itu. Kemudian pada konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Pada restitusi
restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, ini masih ada lagi nih yang dampak negatifnya dari hukuman. Kadang kan kita ke anak-anak, misalnya anak-anak buat salah, kita mengatakan seperti ini, awas kalau lakukan lagi, nanti awas kamu ya. Ya, kadang kan kita kan, saya juga pernah seperti ini. Kemudian kalau pada konsekuensi itu netral, lakukan apa yang dikatakan, juga ada proses dialog. Kemudian pada restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita kan bertanya kepada anak-anak, bertanya tentang keyakinan, tentang alasan dia atau melanggar peraturan. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, mode paksaan. Pada konsekuensi itu ada tadi stimulus respon. Kemudian pada restitusi merupakan teori kontrol. Pada hukuman itu konsep diri buruk, pada konsekuensi konsep diri baik, sedangkan pada restitusi konsep diri anak menjadi lebih kuat. Pada hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, ini terkadang mungkin ya, misalnya ada anak terlambat. Kadang ada anak-anak yang tidak datang langsung aja ke kelas. Berarti dia kan menyembunyikan kesalahannya kan? Seperti itu. Karena takut dihukum tadi, karena takut ditegur, dihukum. Pada konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Kita nggak tahu konsekuensinya apa. Pada restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nanti ini pada restitusi, bukan kita dari guru yang menyelesaikan masalah. Anak-anak nanti kita minta kayak mana solusinya supaya tidak begini. Gitu. Pada hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Pada konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan pada restitusi, anak paham bahwa dirinya sendirilah yang memegang kontrol atau kendali. Jadi seperti itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ya Bapak Ibu, jadi hukuman itu disimpulkan secara keseluruhan. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada anak yang terlambat lah tadi kan. Kadang kita kan tiba-tiba langsung melontarkan aja, hukumannya kamu harus ini, kamu harus itu, tiba-tiba. Dan hukuman itu bersifat satu arah, hanya dari guru dan murid, yang hanya menerima hukumannya. Dan pada konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan sekolah. Nah Bapak Ibu, coba kita lihat dari lima pernyataan di sini apakah merupakan hukuman atau konsekuensi. Bisa jawab angkat tangan ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini konsekuensi atau hukuman kira-kira? Hukuman, Bilal. Hukuman. Willy, hukuman. Konsekuensi. Ya. Jawabannya di sini karena mencatat 100 kali ini merupakan hukuman. Karena kan dari guru kan, yang langsung dari satu arah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Konsekuensi. Lari karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket. Iya, kita nggak sepakat kalau terlambat nanti lari. Sebelumnya ada konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman lah kali itu. Ya, nomor 2 ini termasuk hukuman ya, Bapak Ibu. Karena sama juga. Karena mendadak dan katanya. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia nyoret-nyoret nih mejanya. Ada konsekuensi. Ya, benar. Ini adalah konsekuensi dan ya, karena dia sudah mencoret, konsekuensinya apa ya? Dibersihkan lagi seperti itu. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya, ini jelas merupakan hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, kita Bapak Ibu. Jadi kita sudah paham apa itu konsekuensi dan
hukuman ya. Berarti begini Bu, kalau mau simpulkan dari pertanyaan itu, sepertinya oleh konsekuensi itu, sepertinya kayaknya hanya bisa merugikan sepihak kayaknya ya. Itu kayak intinya. Salah ada pertanggungjawabannya itu ya. Kayak dia kan berbuat kesalahan seperti tadi itu, merobek atau apa kan, dia merugikan satu temannya lagi. Sementara hukuman itu kalau dari pertanyaan kalimat tadi itu, sepertinya hukuman itu karena dia yang melakukannya sendiri, dia dihukum, kayaknya begitu ya. Ya kalau menurut aku gimana Bapak Ibu? Ini diskusi Ini masih ada sampai 10. Oh, benar sekali. Coba kita lihat. Yang 6, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Nah, itu hukuman tuh. Ya, ini jelas kan hukuman. Ya, misalnya kan ada anak-anak yang misalnya atau tidak kerjakan tugas, kamu berjemur di situ ya. Hukuman ya Bapak Ibu ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Jangan nggak pakai warna hitam atau pakai warna yang biru kan ya. Jadi dia tidak menggunakan warna hitam. Sama saya konsekuensi. Karena udah jelas harus pakai sepatu kan. Kenapa dia pakai sandal? Langsung dijawab ya. Jadi yang nomor 7 ini adalah konsekuensi. Karena dia tidak pakai sepatu hitam, ya udah dilepas sepatunya. Mengikuti apa? Kita merujuk pada peraturan sekolah. Kemudian nomor 8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, ini jelas hukuman kan. Nomor 9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ini konsekuensi. Karena dia menumpahkan air, konsekuensinya apa? Ya, bersihkan. Nomor 10, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Jadi seperti itu Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi tadi. Kalau hukuman satu arah dan tiba-tiba. Ya, bunyinya aja. Kalau konsekuensi kan kayaknya murid kan udah tahu kayaknya pakai sepatu. Tahu sama tahu apa konsekuensi nanti. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Lanjut. Seru. Nah, kemudian di sini dihukum oleh, kalau tadi kan hukuman, sekarang penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ini katanya maksudnya dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan, misalnya kita imini anak-anak kita dengan penghargaan, itu kita berarti berpikiran bahwa anak itu tidak bisa seperti itu. Kalau dia bisa, tidak perlu ada penghargaan. Seperti itu. Nah, ini di sini menurut Kon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Misalnya kayak kita mengajari anak kita di rumah, memulai anak kita mengajari membaca, berhitunglah. Kalau memang dia sudah berhasil, jangan kita iming-iming, nanti mama berikan ini, mama kasih itu. Jadi itu nanti dia menjadi apa ya? Jadi dia tidak bangga akan dirinya seperti itu. Jadi karena ada dia belajar gitu. Ada maunya. Berarti tidak ada dari pribadinya sendiri ya. Ya, motivasinya benar kata Bu. Motivasi dari luar, dari luar. Jadi kita anak kita berhasil, cukup kita misalnya berikan apa ya? Ujian. Ya, perlu kita iming-imingi dengan beli ini nak, beli itu seperti itu. Beri apresiasi. Ya, apresiasi ya benar. Nah, di sini kalian Kon kalian masih kecil-kecil. Kami ini kan udah tua-tua nih, udah ada ilmu, jadi udah salah dasar
Saya juga baru tahunya di sini. Jadi menurut Kon, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu juga merusak hubungan, penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum dan motivasi dalam diri anak itu tidak ada. Jadi saya contohkan satu aja, misalnya di sini ya, misalnya kan kita akan memberikan peringkat ya, juara 1, 2, 3. Itu dibilang itu motivasi. Bagi yang juara 1, ya dia mungkin akan senang. Tetapi coba bagi yang juara 2, merupakan hukuman mungkin bagi dia karena dia tidak bisa mendapat juara 1. Jadi contohnya seperti aku ibu. Jadi yang merusak hubungan. Jadi kayaknya dia merasa minder, karena dia merasa rendah diri karena dia tidak memperoleh juara 1. Kemudian yang misalnya Pantas pula ada sekolah tidak ada. makanya sekarang sekolah-sekolah tidak ada menggunakan peringkat. Dan itu yang kayak penghargaan itu menyebabkan motivasinya tadi kita bilang motivasi eksternal. Misalnya kita iming-imingi, ketika kita tidak memberikan hadiah, nanti dia akan menurun kualitasnya. Nah, kemudian kita masuk ke restitusi. Restitusi merupakan sebuah pendekatan positif untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif artinya antara kita guru dengan murid, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi di sini membantu murid menjadi lebih baik dan memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi, melakukan dialog tadi, memperbaiki kesalahan sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai gurunya. Nah, ciri-ciri restitusi ada beberapa. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini menuntun untuk melihat dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Restitusi ini fokus pada masalah. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar. Jadi Bapak Ibu, semua tindakan kita itu pasti punya tujuan. Ada kebutuhan dasar di sini. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, maka bisa melanggar peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Di sini ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival, seperti kita makan, minum, tidur, tempat tinggal, itu termasuk kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Di sini misalnya kita ingin diakui, kita ingin diangkat dalam kelompok, kita ingin merasa disayang, seperti itu. Yang ketiga penguasaan, yaitu kebutuhan akan pengakuan atau kemampuan. Kadang ada anak di kelas yang maunya diajar terus. Di sini dia kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan dia mau bebas menentukan sendiri pilihannya. Kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang.
kelas ada anak-anak yang tidak suka kalau kita serius-serius kan Bapak Ibu. Nah, jadi disinilah bagaimana cara kita, misalnya kita kasih activity atau kita selingi dengan games dalam pembelajaran kita seperti itu. Nah, coba kita lihat ada beberapa pernyataan di sini kira-kira dia ingin memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Ya, sama-sama deh kita jawab. Yang pertama, Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung atau bernyanyi waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari 5 tadi? Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan jadi nggak seru. Kira-kira kebutuhan apa yang mau dikasihnya? Kesenangan ya? Ya benar ya, di sini dia merasa apa sih? Bosan kayaknya kan ya, jadi ingin kesenangan. Jadi kita sebagai guru bisa tadi beri ice breaking seperti itu, mungkin biar anak-anak tidak bosan. Kemudian yang kedua, Ibu Guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kenapa? Kebutuhan ingin diterima dari dia, kasih sayang, diakui. Ya. Yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan Ibu Guru aja. Kebutuhan apa? Bosan dia di kelas. Jadi maksudnya penguasaan, diterima, kesenangan, kebebasan. Bosan tuh, masuk ke kesenangan ya, dia ingin apa? Senang-senang ya, bosan dia kalau misalnya kasih tugas terus. Kemudian yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah Ibu Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas, jadi dia malu gambarnya ditunjukkan dulu. Kebutuhan apa kira-kira? Dia ingin tampak perfect kayaknya, dia ingin tampak sempurna. Dia benar Ibu Monika, ini adalah kebutuhan penguasaan. Jadi orang yang ingin penguasaan itu dia harus sempurna di depan orang-orang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak mau kesalahannya dikoreksi gitu. Nah, kita nonton aja sebentar ya. Ada video tentang 5 kebutuhan dasar. Suaranya Bu. The Bluetooth device is ready to pair. Ketika guru memahami Pak, dari website itu bisa ada aplikasinya, guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha berusaha tanaman tersebut dapat subur. Dr. William Glaser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, Bu, nggak dari siang Bu. Kalau tadi kita membahas 5 kebutuhan dasar, jadi ketika anak melakukan pelanggaran, mungkin kita bisa tanya dulu apa alasan dia melakukan kesalahan, sehingga nanti kita tahu kebutuhan dasar mana yang ingin dipenuhi anak murid kita. Jadi kita tidak langsung aja menghukum seperti itu. Kemudian lanjut yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Jadi menurut Diane Rosen, dalam bukunya Restitution Restriction School Discipline,
Berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang ketiga, yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, diharapkan kita sebagai guru ini di sini bertindaklah posisi kontrolnya sebagai manajer. Saya juga masih belajar, masih mencoba-coba menerapkan bagaimana menerapkan restitusi sebagai posisi kontrol manajer. Karena sebelumnya juga sering ya, saya misalnya anak salah melakukan kesalahan, misalnya dia tidak kerja tugas, kamu mengerjakan double tugasnya 3 kali, atau mungkin terlambat, kamu membersihkan WC ya, seperti itu. Mungkin bisa kita tingkatkan menjadi pemantau, nanti akan menjadi manajer. Kita lihat apa perbedaannya. Nah, pada posisi kontrol sebagai penghukum, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik atau menggunakan verbal dengan kata-kata, tetapi kata-kata ini malah kadang yang sangat membekas di hati anak. Kadang ada yang sampai nanti pasti ingat itu. Kemudian senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini yang penghukum senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum tadi. Kemudian penghukum itu pasti kita energinya keluar, ada suaranya tinggi, teriak-teriak pastinya, matanya melotot dan jari-jarinya menunjuk. Dan mengartikan kadang kamu tidak terlambat ini seperti itu kan. Hasilnya apa? Nanti kemungkinan murid akan menjadi marah, mungkin murid kadang dendam atau bersifat agresif. Karena kemarin ban motor saya kertas, tidak tahu kata anak-anak, Bu ada yang membocorkan, tidak tahu lah ya, kita berprasangka berbagai mungkin juga saya ada menghukum anak seperti itu ya. Mungkin ada anak yang dendam mungkin kan, mungkin tidak tahu juga ya. Ini adalah penghukum. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, di sini guru itu bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa bersalah, tidak nyaman. Di posisi ini murid memiliki penilaian yang buruk terhadap dirinya. Kemudian murid merasa tidak berharga karena telah mengecewakan seseorang. Nada suaranya memelas, halus, sedih. Ibunya merapat pada anak dan lesu. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya, dan murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Misalnya yang terlambat lagi lah ya, yang sering kita alami di sini karena murid kita kan banyak jauh-jauh temannya. Misalnya ada yang terlambat, kamu Nina kenapa sih nak? Kok terlambat terus? Nanti ibu dimarahi ibu kepala sekolah kalau kamu terlambat terus. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Jadi anak-anak itu merasa bersalah. Misalnya ada anak-anak yang ribut di kelas, kamu ini kenapa sih kok ribut terus? Nanti ibu ditegur sama ibu kepala sekolah. Seperti itulah ya. Jadi anak itu kita buat seolah-olah dia merasa bersalah. Tingkatannya tadi ya, penghukum yang paling parah, kemudian rasa bersalah. Nah, yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini kita sebagai dengan murid itu kayak teman, itu santai. Guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, maksudnya terus mengajak ya. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini pastilah karena kita rasa teman, jadi kan santai kan, jadi anak-anak mungkin akan menurut. Tetapi negatifnya, misalnya saya kan misalnya menganggap seorang murid kita pelangi lah ya teman. Jadi nanti pelangi ini hanya akan menurut pada saya. Kita tidak tahu dengan guru lain bagaimana. Jadi seperti itu negatifnya. Dia hanya akan menurut pada guru yang dianggapnya teman tadi. Sementara dengan guru lain nanti mungkin dia tidak menurut. Seperti itu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, dan ada kayak apa sih, kita bergurau lah gitu ya. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Tapi negatifnya tadi,
Tidak dengan semua guru nanti satunya, hanya guru yang dianggapnya teman saja. Kemudian yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Nah di sini memantau berarti kan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi tadi. Nanti misalnya kita lebih lihat ke aturan sekolah. Kalau dia melanggar berarti konsekuensinya apa? Kalau dia terlambat, konsekuensinya berarti dia harus mungkin lambat istirahat seperti itu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Kemudian ada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi kalau melanggar, berarti tahu konsekuensinya apa. Kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer, dan inilah yang diharapkan untuk kita terapkan di sekolah. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian institusi dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya. Karena kita kan ada dialog, nanti kita mempersilakan murid kira-kira apa yang bisa ditawarkan, solusinya apa, bagaimana cara mempertanggungjawabkan. Kemudian di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanannya bukan pada kemampuan konsekuensi, namun pada kolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ada suara di sini tulus, kemudian bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Misalnya kita ambil lagi kasus terlambat. Misalnya anak terlambat, ya jangan langsung kita hukum. Kita panggil dulu, kamu terlambat ya, seperti itu. Tanyakan alasannya, kenapa terlambat. Tanyakan lagi, supaya tidak terlambat, apa yang harus dilakukan, caranya bagaimana. Nah, dalam posisi kontrol institusi, bisa jadi dalam praktik penerapannya kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid ditangani belum siap diajak berdiskusi dan diundang melakukan restitusi. Namun tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru adalah mencapai pada posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilakunya, dan dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Dengan lingkungan aman dan nyaman, mereka pun akan nyaman untuk belajar. Ini ada video tentang 5 posisi kontrol guru. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat.
Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Saya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari pada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk
untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu masih semangat? Masih. Udah jam makan siang ya, tapi kita selesaikan aja materinya dulu ya. Masih ada keyakinan kelas sama segitiga restitusi. Biar semangat. Oke, kita lihat tadi ya. Kalau saya bilang SMP Negeri 91, gimana tadi? Luar biasa, tetap semangat ya. SMP Negeri 91 Tengah-Tengah. Luar biasa, tetap semangat. Ya. Materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan atau diyakini berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Nilai-nilai inilah yang disepakati yang disebut sebagai nilai keyakinan kelas ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita pembentukan keyakinan kelas? Ya, jadi keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan. Kalau peraturan kan dari sekolah, peraturan itu kayaknya panjang kata-katanya kan, dia konkret. Misalnya tidak boleh menggunakan sepatu berwarna selain hitam, itu kan keyakinan. Peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peraturan ya. Nah, beda dengan keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan tadi kan lebih konkret, lebih teliti, lebih panjang kata-katanya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, bentuk positif di sini maksudnya misalnya tadi, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau ada kata tidak, kata jangan, itu konotasinya negatif. Tapi prakteknya kita ubah menjadi yang positif. Kayak mana misalnya yang positifnya? Kan tidak boleh buang sampah, tidak boleh kata jangan, kata tidak boleh kita ubah ke positif. Kayak mana misalnya? Tidak boleh buang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya bisa, atau jagalah kebersihan. Ya. Jadi kayak yang kelas itu kalimatnya positif. Misalnya tidak boleh berkelahi dengan teman, itu kan kata masih negatif ya, ada kata tidak, kata jangan, kita ubah menjadi positif. Seperti apa misalnya? Iya, saling menghargai atau saling menghormati. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, agar apa? Tujuannya supaya anak-anak itu mudah memahami dan mudah diingat. Kalau panjang kan karena kita suka lupa. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, dan keyakinan kelas ini tidak mutlak, tapi bisa kita tinjau, bisa kita ubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian, materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi restitusi tadi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Restitusi ini dialog antara misalnya orang tua dengan murid, guru dengan murid, untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa kesalahan itu merupakan suatu proses pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua yaitu adalah validasi tindakan salah. Jadi kita memberikan pemahaman juga kepada anak bahwa kesalahan mereka itu adalah ada tujuannya. Misalnya tadi untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar, entah itu kasih sayang atau kesenangan. Jadi misalnya mereka melakukan hal yang negatif, bisa kita arahkan ke hal yang positif. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Ketika kita
kita sudah menyusun keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ketika anak melanggar peraturan kita bisa tanyakan lagi. Kemarin kita buat keyakinannya apa? Apakah misalnya dengan terlambat, dengan tidak mengerjakan tugas sudah sesuai dengan keyakinannya? Jadi seperti itu. Kemudian ini akan tadi ya Bapak Ibu ya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kita nonton satu video lagi, habis ini selesai materi kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Jameson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya terbentuk. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ada usaha? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menginginkan itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah.
bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki penilaian murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja berpindah lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. 4. Mungkin kamu bisa memperbaiki perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah digeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang anut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan melakukan kesalahan untuk memperbaiki. 3. Mencari masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat menjadi bertanggung jawab dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, jadi sudah dibahas semua, ada 7 materi tadi budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan jadi pembelajaran juga bagi saya dan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu dewan guru, kita operasi. Aksi nyata selanjutnya yaitu mengimplementasikan konsep inti modul budaya positif di lingkungan kelas dengan pembentukan keyakinan kelas. Ini kan kalau peraturan itu kan untuk sekolah, semua sekolah misalnya. Berbeda untuk keyakinan cuma untuk kelas saja, tidak untuk untuknya semua kelas. Ya, tepuk tangan untuk maksimal untuk melakukan hal baik. Keyakinan kelas ini kita buat dalam bentuk kesepakatan. Keyakinan juga bisa disebut sebagai kesepakatan kelas. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Karena dalam bentuk kesepakatan, jadi masing-masing setiap dari kalian harus memiliki satu keyakinan yang harus diyakini. Kalau sudah semuanya membuat, nanti kita lihat misalnya ada poin-poin yang sama nanti bisa dihilangkan ya. Nah, kalau ada yang sama nanti hanya tersisa mungkin beberapa yang misalnya 5, 6 atau 7 keyakinan. Untuk membuat keyakinan kalian harus misalnya contohnya begini tentang kebersihan. Gimana kata-katanya misalnya? Yang kalian yakini tentang kebersihan. Setiap guru masuk kelas harus sudah bersih, rapi. Nah, ada aturannya. Kalau keyakinan kelas itu biasanya kata-katanya jangan terlalu panjang ya. Kemudian tidak boleh menggunakan kata negatif. Misalnya, kalau peraturan kan jangan membuang sampah. Nah, kata jangan ini bisa kita ganti. Kalau kata jangan, misalnya tidak boleh, itu merupakan kalimat negatif. Misalnya jangan membuang sampah, tidak boleh. Itu peraturan biasanya ya, berupa kalimat negatif. Nah, kalau keyakinan itu diubah dalam bentuk kalimat positif. Misalnya jangan membuang sampah, kita ganti dengan apa? Ayo buang sampah. Marilah membuang sampah. Atau bisa diganti dengan jagalah kebersihan. Kita keyakinan dalam bentuk
yakini dalam hati kalian ya? Bisa? Misalnya tidak boleh berantem. Itu kan merupakan kalimat negatif. Kita ganti menjadi kalimat positif seperti apa? Saling menghargai. Iya betul, saling menghargai. Kira-kira bisa kita mulai? Ya. Nah, agar semuanya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas ibu berikan ini ya. Kalian pikirkan kira-kira apa sih satu keyakinan yang harus saya miliki? Ingat tadi harus menggunakan kalimat positif, tidak terlalu panjang agar mudah diingat dan yakin ya. Sekarang ibu bagikan, kalian menuliskannya. Nah ini di kanan tempel ya bagian yang itunya, tulisnya di depan berarti ya. Ya. Satu orang menuliskan satu keyakinan, oper ke belakang. Kasih nama di atasnya ya. Kalau sudah, boleh langsung menempel di depan. Ya, tutup. Satu lagi. Silakan dipikirkan kira-kira apa keyakinan dari kalian ya. Ya, bukan. Satu lagi. Saya silakan. Yang sudah boleh langsung menempel di papan saja ya. Nah, sudah. Yang boleh dan saya yang sudah. Nanti kita lihat apakah ada yang sama. Tahu. Nah, yang sudah bisa langsung ditempel. Ibu lihat apakah ada yang sama. Lagi. Ya, mantap. Tidak perlu terburu-buru, pikirkan saja kira-kira apa keyakinan yang harus kita yakini. Ya, yang sudah boleh langsung ditempel di depan ya.
Nah, sekarang kita sudah punya berapa? 7. Kenapa ibu kata berarti salah ya, tetapi sama kan biar lebih enak kaliannya. Jadilah 7. Yang pertama, ya ini cara keyakinan kelas dibuat bersama berdasarkan nama-namanya. Jadi kalian harus meyakini. Kalau kita meyakini berarti harus kita Jalani. Jalan. Misalnya ada yang menambah, kita ingat lagi, oh ini keyakinan kelas kita seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, bisa. Yang pertama yaitu bacaannya nanti kita bikin yang tapi ya. Oke, nanti di Dari kelas. depan. Saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang kedua, jagalah kebersihan lingkungan sekolah ya. Tidak hanya di kelas, tetapi seluruh sekolah. Kemudian keyakinan yang ketiga, giat belajar. Nah, ya, giat belajar. Kemudian apa yang sama ya? Ternyata ada kemudian percaya diri. Bagaimana caranya percaya diri? Mandiri. Jangan kita mencontek berarti kan nggak percaya diri ya. Salah satunya. Berarti dia melanggar keyakinan kelas yang keempat. Kemudian yang kelima, selalu aktif. Aktifkan juga kelas kita harus berpendapat, jangan ragu-ragu dan malu. Yang keenam, fokus ya, harus fokus. Contohnya apa? Keyakinan kelas 9. Sama, redaksinya beda tapi maksudnya sama itu biar ya. Kalau jangan memotong, berarti kalau memotong pembicaraan, jujur, berarti melanggar keyakinan yang mana? Menghargai. Iya, menghargai ya. Paham semuanya ya? Kira-kira bisa ayat ini? Bisa dilaksanakan? Bisa. Tepuk tangan. Keyakinan kelas yang kita buat, kita berdua semangat ya. Semangat. Ya, betul sekali. Saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, ketiga, yang keempat, karena kita buat bersama berdasarkan kesepakatan bersama, jadi semuanya harus konsekuen untuk menaati, mengikuti keyakinan kelas yang telah dibuat. Sebagai wujud itu, semuanya nanti dari kalian harus menandatangani kesepakatan bahwa semuanya sudah ikut kontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kita mulai dari nomor absen aja ya. Nanti setiap membawa pulpen langsung menandatangani di bawah poster keyakinan kelas ya. Dari absennya. Kita mulai dari absen 1 ya. Absen 1 siapa? Silakan bawa pulpennya menandatangani kesepakatan kelas. Isi aja di bawah-bawah sini ya. Kasih tanda tangan kemudian nama kamu di bawahnya ya. Lanjut nomor absen 2. Nggak hadir, sakit. Oh, enggak hadir. Lanjut nomor absen 3. 4, 5. Ya, silakan antri. Lewat sini yang sudah lewat sini. Ya. Kasih nama sama tanda tangan. Tanda tangan di bawahnya nama ya. Nah, lanjut.
next. Lanjut aja, tambah 3 orang lagi. Ya, lanjut. Ariel. Lanjut, next, tambah lagi. Ya. Maju lagi, ayo. Maju berdekatan. Maju lagi, Ella. Gawi maju lagi. Dennis maju lagi. Ya, siap-siap, lanjut lagi, tambah lagi sampai semuanya menandatangani kesepakatan. Ya, sudah sepakat kan semuanya? Sudah. Siap dilaksanakan? Ya. Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut aja sampai terakhir. Tidak apa-apa, cek titipin dulu. Oh, tidak usah, kamu. Ini saya corek kamu. Lanjut, next. Satu lagi, setelah pelangi siapa? Lanjut aja. Repan. Siapa lagi? Romida. Repan. Lanjut aja, sampai yang terakhir, sampai absen terakhir. Repan. Dapat Repan sudah. Dah, yang terakhirnya yang Toya. Yuki, sekalian Yuki. Oh ya, maju. Udah, masih tersisa 3 orang. Aksi nyata selanjutnya yaitu mengimplementasikan konsep inti modul budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Kasus pertama yaitu murid yang sering datang terlambat ke sekolah. Selamat siang, Gawing. Ya, Bu. Ya. Kira-kira Gawing tahu kenapa Ibu panggil kemari? Tahu. Ya. Nah, Gawing, Ibu lihat beberapa hari ini Gawing sering datang terlambat ya ke sekolah. Ya, Bu. Gawing bukan satu-satunya murid yang sering datang terlambat ke sekolah. Sekarang boleh Ibu tanya? Ya, boleh, Bu.
Ibu tahu pasti Gawin punya alasan kenapa kamu sering datang terlambat ke sekolah. Nah, sekarang ibu tanya, apa alasan Gawin sering datang terlambat ke sekolah? Karena rumah saya jauh dan saya suka bangun kesiangan. Oh, jadi begitu alasannya ya. Ibu ngerti. Nah, sekarang kita bicarakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama kemarin kan? Kita sudah menyusun keyakinan kelas. Nah, coba Gawin sebutkan keyakinan kelas apa saja yang sudah kita sepakati kemarin. Saling menghargai dan menghormati. Ya, apalagi? Menjaga kebersihan. Apalagi? Giat belajar. Apalagi? Jujur. Apalagi? Aktif dan fokus. Ya, disiplin. Dan tepat waktu. Iya, betul. Jadi ada beberapa kemarin keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dalam bentuk kesepakatan kelas ya. Nah, kira-kira kalau Gawin datang terlambat, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Kalau saya terlambat, saya menjadi tidak disiplin dan tidak menghargai waktu Ibu. Waktu Ibu tidak menghargai waktu Gawin, bukan? Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana solusinya agar Gawin tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan berusaha bangun lebih awal dari biasanya dan saya minta tolong ibu atau kakak saya untuk membangunkan saya. Iya, Gawin bisa bangun lebih pagi, kemudian minta tolong ibu. Bisa juga ada punya HP enggak di rumah? Ada, bisa juga nanti disetel alarm ya, biar bangunnya lebih pagi. Biasanya bangunnya jam berapa? Jam 5. Jam 5. Berarti harus lebih awal dari jam 5 ya. Bisa jam setengah 5 ya. Jadi apakah sudah bisa Gawin laksanakan mulai besok? Siap, sudah. Ya, sudah. Nah, sekarang Ibu sangat menghargai sikap Gawin yang mau berubah ya, supaya tidak datang terlambat. Dengan usaha kamu tadi, apa dari usaha yang pertama supaya tidak datang terlambat, bangun lebih cepat, kemudian kalau kita tidak bangun berarti minta tolong siapa? Ibu atau kakak. Iya. Jadi Ibu sangat menghargai usaha Gawin ini ya. Semoga untuk kedepannya besok dan seterusnya Gawin bisa melaksanakan ya. Terima kasih ya Gawin. Nah, karena sudah melakukan restitusi ini, Ibu harapkan kamu menjadi lebih baik lagi dan berusaha tidak datang terlambat lagi. Terima kasih ya Bu atas pengertiannya dan mohon maaf sekali lagi ya Bu. Iya, jadi tetap semangat ya Gawin ya. Ya Bu. Dan sekarang Gawin boleh masuk kelas ya. Berikut adalah tanggapan dari murid. Sangat senang diajak berdiskusi dengan Bu Guru. Karena kesalahan yang telah saya lakukan, yaitu saya sering datang terlambat ke sekolah. Setelah diajak berdiskusi, saya menjadi sadar bahwa tindakan saya yang sering datang terlambat tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya menjadi orang yang tidak disiplin dan tidak menghargai waktu. Mulai sekarang, saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi dengan datang tepat waktu ke sekolah. Kasus kedua yaitu murid yang tidak ikut dalam pengerjaan proyek tugas kelompok. Selamat siang guys ya. Selamat siang Bu. Guys ya, Ibu panggil ke sini. Tahu ke alasannya apa? Tidak. Tidak tahu. Nah guys ya, Ibu mendapat laporan dari teman kelompok guys ya bahwa kamu tidak ikut dalam kerja kelompok tugas proyek IPA yang diberikannya. Iya Bu, saya tidak ikut. Nah, Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu tidak ikut kerja kelompok IPA. Nah, sekarang Ibu tanya apa alasannya kamu tidak ikut kerja kelompok? Iya Bu, karena saya tidak senang dengan pembagian kelompok yang sudah ditentukan. Saya tidak dekat dengan teman satu kelompok saya, sehingga saya menjadi malas untuk ikut kerja kelompok. Oh begitu, Ibu mengerti guys ya. Kenapa sekarang kemarin kamu tidak ikut dalam kerja kelompok?
Sekarang kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita ya. Kira-kira nilai-nilai keyakinan apa yang telah kita sepakati kemarin? Saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan, giat belajar, jujur, aktif dan fokus, serta disiplin dan tepat waktu. Ya, jadi ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin bersama ya. Bisa ikut tanda tangan kan yang keyakinan itu kesepakatannya. Ya. Kalau kamu pilih-pilih dalam berteman dan tidak mengerjakan tugas sekolah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Saya menjadi tidak menghargai dan menghormati teman, Bu. Dan juga saya akan tertinggal dan tidak akan mendapatkan nilai. Sekarang Ibu tanya, bagaimana solusinya agar kamu tetap ikut dalam kerja kelompok dan selalu aktif? Mulai sekarang, saya akan menghargai dan menghormati teman dengan tidak pilih dalam teman, sehingga saya dapat bekerja sama dengan siapapun dan berusaha maksimal dalam mengerjakan tugas proyek IPA yang diberikan. Baik, Indonesia, Ibu sangat menghargai usaha kamu yang berusaha dalam mengerjakan tugas kelompok, tidak pilih-pilih dalam teman, serta niat kamu akan tadi kamu bilang akan berusaha maksimal dalam setiap tugas yang Ibu berikan ya. Terima kasih ya Bu atas nasihatnya dan mohon maaf sekali lagi ya Bu. Ya, tidak apa-apa ya. Tetap semangat ya guys ya. Ya Bu. Sekarang boleh kembali ke kelas ya. Berikut adalah tanggapan dari murid. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan guru karena kesalahan yang telah saya lakukan yaitu saya tidak ikut dalam kerja kelompok untuk tugas proyek IPA. Setelah diajak berdiskusi, saya menjadi sadar bahwa tindakan saya yang tidak ikut dalam kerja kelompok tugas proyek IPA karena tidak senang dengan pembagian kelompok. Saya menjadi orang yang tidak menghargai dan tidak menghormati teman karena pilih-pilih dalam berteman. Saya juga akan menjadi anak yang malas dan tidak aktif. Mulai sekarang saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi dengan menghormati dan menghargai teman, tidak pilih-pilih dalam berteman, dan akan selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.